wabarakatuh. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmu salihat. Wal awwal wal akhir wal zahir wal batin wallahu bi kulli syai'in alim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim fa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadisihi ittaqullaha haitsuma kunta wadbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bihulukin hasanin. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fiddin arsadakumullah, para pejuang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senantiasa tak lupa dan yang paling utama, sebelum kita melakukan yang lain, marilah kita memuji Allah dengan segala kemahabesarannya. Kita memuji Allah dengan kemahakuasaannya. Kita bersyukur atas segala karunia yang diberikan oleh Allah kepada kita. Bersyukur atas segala hal yang bisa memperlancar ibadah kita yang sudah Allah berikan kepada kita, baik berupa rahmatnya, barokahnya, hidayahnya, inayahnya. Semua kita lakukan, semua kita syukuri, karena memang yang kita butuhkan adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan berupa nikmat-nikmatnya kepada kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Barang siapa yang mensyukuri nikmatku, kata Allah, maka akan aku tambahkan nikmatku kepadanya. Sedangkan sebaliknya, siapa saja yang ingkar, siapa saja yang mengkufuri nikmatku, kata Allah, azabku sangat pedih. Maka untuk itu teruslah kita berusaha untuk mensahihkan pemikiran-pemikiran kita tentang Allah, tentang Islam, tentang Rasulullah SAW, tentang perjuangan Islam, tentang persaudaraan Islam. Sahihkan pikiran-pikiran kita sehingga benar cara kita berpikir, benar cara kita mengambil kesimpulan, sehingga mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga salihkan ibadah kita, salihkan tindakan kita, sehingga dengan solehnya ibadah kita, solehnya tindakan-tindakan kita bisa memotivasi atau bisa bisa menopang segala hal yang kita lakukan untuk kejayaan Islam. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, kepada tabi'in, itba'ut tabi'in, dan seluruh pengikut-pengikutnya yang setia mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai hari kiamat. Dan kita bermohon kepada Allah menjadi salah satu dari umat yang teguh, sabat, sikoh menjalankan ajaran-ajarannya. Amin ya rabbal alamin. Nabi Muhammad sudah mendedikasikan hidupnya untuk Islam, untuk kejayaan Islam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan penyempurna dari keseluruhan risalah-risalah para nabi sebelumnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah kepada seluruh alam, kepada manusia, kepada jin, dan kepada semuanya, seluruh ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka tak pantas rasanya apabila kita tidak mendengar arahan-arahan, tidak melaksanakan bimbingan-bimbingan, tidak melaksanakan ketaatan-ketaatan dari ajaran berupa sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan fiddin arsalakumullah. Mengawali malam hari ini kajian kita masih dengan tema-tema perjuangan. Sengaja kita pilih tema-tema perjuangan agar kita tidak kendor semangat, tidak melempem dalam tindakan
sehingga kita berani memantaskan diri sebagai pejuang-pejuang agama Allah, minimal dalam masa-masa dakwah, di tempat-tempat dakwah, sampai akhirnya nanti Allah karuniakan kita, Allah rezekikan kepada kita untuk secara sempurna membela agama Allah, baik secara fisik, secara lisan, seluruhnya, berkorban harta, berkorban nyawa, berkorban semuanya untuk agama Allah. Ikhwani fillah arasalakumullah. Coba buka Quran surat Al-Fusilat, surat ke-41 kalau tidak salah, ayat ke-30. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannah in kuntum tu'adun. Satu ayat Allah yang sangat mulia, satu ayat Allah yang sangat istimewa, yang seharusnya ini bisa menjadi pedoman kita, pedoman kegiatan kita, pedoman langkah kita, pedoman gerak kita. Cukuplah ayat ini sebenarnya sudah sedemikian istimewanya bagi kita. Terlebih ayat-ayat yang lainnya sebagai pelengkapnya. Allah berkata, innal ladzina qalu rabbuna Allah. Lihat. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan, yang menyatakan atau mengikrarkan rabbuna Allah, Tuhan kami adalah Allah, Rabb kami adalah Allah. Ya. Summastaqamu, kemudian mereka beristiqomah, mereka teguh di dalam menjaga hak-haknya Allah, mereka teguh untuk melaksanakan ibadah di mana saja mereka berada, ya kan? Sebagaimana hadis yang kita sampaikan di awal-awal tadi, ittaqullah haitsuma kunta. Taatlah kalian semua, patuhlah kalian semua, tunduklah kalian semua di mana saja kalian berada, ya. Jadi ketaatan kepada Allah mutlak kita lakukan di mana saja, kapan saja. Baik sendirian dikala kita sendirian, baik dikala kita beramai-ramai, ketaatan kepada Allah mutlak kita lakukan. Ya kan? Tatanazzalu alaihimul malaikah. Coba lihat. Begitu kita bisa istiqamah di jalan Allah, begitu kita istiqamah tidak tercampur kesyirikan dalam hati kita, Allah katakan, tatanazzalu alaihimul malaikah. Maka para malaikat turun kepada orang-orang yang istiqamah menjalankan perintah Allah. Para malaikat turun kepada orang yang senantiasa tunduk dan patuh kepada Allah di mana saja dia berada. Alla takhafuna wa la tahzanu. Kemudian malaikat membisikkan kalimat, mengatakan kepada orang-orang yang demikian itu, enggak perlu takut dan enggak perlu bersedih. Enggak perlu takut dan enggak perlu bersedih kalian. Kenapa? Absiru bil jannah, karena kalian diberitahukan, diberikan kabar gembira berupa surga. Itu dia, Masya Allah. Jadi enggak ada balasan bagi orang yang teguh menjalankan perintah Allah. Tidak ada balasan orang yang istiqomah, syikoh, sabat, ya kan? Menjalankan apa yang sudah Allah perintahkan atau menjalankan kewajiban-kewajibannya selain surganya Allah. Nggak perlu takut kita. Selama Allah masih berada bersama kita, selama Allah ya kita yakini sebagai penolong kita, nggak ada yang perlu kita takutkan, nggak ada yang perlu kita khawatiri, ya kan? Karena sesungguhnya Allah memang beserta orang-orang yang taat dan tunduk kepadanya, sekaligus orang-orang yang berbuat kebajikan. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang tunduk kepada Allah dan yang senantiasa berbuat kebajikan. Para pejuang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu pertanyaannya, adakah orang yang tidak bisa mengatakan Rabbunallah? Atau masihkah ada orang yang tidak berani mengatakan Rabbunallah atau isyhadu bi annani muslim? Adakah orang yang masih ketakutan menyatakan bahwa Tuhan kami adalah Allah? Ya kan? Ada, ya kan? Ada. Di antaranya kita mengambil ibrah dari kisah Abu Talib. Siapa Abu Talib? Pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya kan?
Paman Nabi yang senantiasa membela Nabi apapun kondisinya. Sampai beliau menyatakan, siapa yang berani mengganggu Muhammad berhadapan dengan aku, kata beliau. Siapa saja yang berani mengintimidasi, meneror, berhadapan dengan aku. Pembelaan yang sangat luar biasa. Ya, pembelaan yang sangat berani. Ya kan, kita berani tidak seperti itu, ya kan? Siapa yang mengganggu Islam berhadapan dengan saya. Kebanyakan di antara kita hanya lisan doang, ya kan? Padahal banyak sekali hari ini orang yang menistakan agama. Mana pembelaan kita? Lihat Abu Talib, ya kan? Siapa yang berani menghalangi Muhammad berhadapan dengan aku? Tapi ada yang aneh. Kenapa Abu Talib tidak bisa menyatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah? Kenapa? Kiranya ini perlu dikulik, ini perlu dibuka. Kenapa? Jangan-jangan hal ini pun menimpa kepada kita, sehingga sampai hari ini pun kita tidak berani menyatakan diri sebagai pejuang-pejuang agama Allah. Ya. Di antara penyebab, ya kan, Abu Talib, pamannya Nabi, tidak berani menyatakan keislamannya, padahal, ya kan, pembelaannya sangat luar biasa. Dan dia pun menyatakan yakin dengan apa yang dibawa oleh keponakannya Muhammad SAW. Hal yang pertama yang membuat beliau tidak berani, tidak bisa menyatakan kalimat la ilallah karena pergaulan. Karena salah teman. Ya kan? Karena salah berteman, salah bergaul. Karena selama ini yang dipergauli oleh Abu Talib, yang ditemani oleh Abu Talib adalah Abu Jahal dan Abu Lahab. Hari-hari bersama Abu Lahab, hari-hari bersama Abu Jahal, duduk bersama Abu Jahal, bersama Abu Lahab. Maka sudah barang tentu apa yang menjadi obrolan-obrolan mengarah kepada ketidaksukaan kepada Nabi Muhammad SAW. Begitu juga kita, ya kan? Kalau kita salah berteman, kita berteman dengan orang-orang yang tidak pernah menyatakan diri memperjuangkan agama Allah, bagaimana mungkin kita akan berbicara tentang perjuangan? Ya, manakala kita bergaul, manakala kita berteman dengan orang-orang yang tidak pernah peduli dengan Islam, tidak pernah peduli dengan perjuangan Islam, bagaimana mungkin kita akan membicarakan perjuangan? Manakala kita berteman dengan para penjudi, maka tentu yang akan dibicarakan hanya perjudian saja, seputar perjudian, hasil judi, di mana kita akan berjudi nanti, bagaimana siapa yang menang berjudi, begitu juga. Atau ketika kita berteman dengan para nelayan, maka yang akan kita bahas adalah tentang ikan. Kita berteman dengan pedagang, maka yang akan dibahas adalah tentang perdagangan. Begitu juga Abu Talib. Hal yang membuat dia susah mengucapkan kalimat tauhid karena salah berteman. Maka ketika kita salah berteman di dunia ini, ingat, as-sahib sahib. Seseorang itu tergantung kepada teman bergaulnya. Ya kan? Karena teman itu bisa mempengaruhi. Manakala kita berteman dengan orang-orang yang membenci Islam, maka lambat laun kita akan membenci Islam, atau paling tidak kita tidak tertarik untuk membela Islam. Ya, para pejuang yang dirahmati oleh Allah, dalam hal pertemanan ini kita harus selektif. Dalam bergaul, mencari pergaulan pun kita harus selektif. Bukan kita tidak boleh berteman dengan siapa saja. Manakala kita bisa mempertahankan mentalitas kita, mempertahankan motivasi kita, spirit kita dalam perjuangan, maka tidak masalah kita bergaul dengan siapa saja, karena kita tidak mungkin akan kehilangan apa-apa. Tapi manakala kita bergaul dan kita bukan mewarnai, malah terwarnai, maka antum harus selektif untuk memilih pertemanan. Ingat, umur kita ini tidak lama, ya. Allah kasih kita hidup di dunia ini nggak lama. Baina sittin wa sab'in, antara 60 sampai 70 tahun. Ada di antara kita yang sudah 50 tahun, ada yang sudah 40 tahun. Saya baru 39, ya kan. Ada yang bahkan ada yang sudah lebih. Ya, cuma sebentar, ya kan. Umur umat Nabi Muhammad SAW itu sekitar 60 sampai 70 tahun saja. Jadi amat sedikit yang bisa melampaui itu, sedikit sekali. Apalagi hari-hari ini, kebanyakan yang meninggal di antara kita, tiap hari kita mendengar berita kematian. Ya, sebentar-sebentar kita mendengar berita kematian dari loudspeaker masjid. Usia muda, baru usia 20, baru usia 25 sudah meninggal. Ya kan? Maka kalau kita tidak pandai menempatkan diri dalam pergaulan yang baik, maka kita akan tergerus.
Apalagi berteman dengan orang-orang yang tidak mau memperjuangkan Islam, yang tidak pernah terbetik hatinya untuk memperjuangkan Islam, maka mana mungkin kita akan berbicara tentang perjuangan. Su'ul khuluqi yu'di, keburukan pekerti itu akan menular. Bayangkan ketika Anda berteman dengan orang-orang yang buruk hatinya, yang buruk perangainya, maka akan menular, Maka yang paling pertama, ya, kenapa beliau Abu Thalib tidak berani atau tidak bisa mengucapkan kalimat tauhid? Karena pergaulannya yang salah, pergaulannya yang buruk. Bagaimana mungkin dia akan ditopang? Bagaimana mungkin dia akan didorong untuk mengucapkan kalimat tauhid sebagaimana Hamzah, ya kan? Sebagaimana Hamzah, seorang paman Nabi juga, ya kan, yang berani menyatakan keislamannya karena dia memiliki jiwa pejuang, ya kan? Hari-harinya bergelut dengan kepahlawanan, hari-harinya bergelut dengan kesatriaan, ya kan? Maka begitu melihat kebenaran, dia tidak segan-segan untuk menyatakan pembelaannya terhadap kebenaran. Ya kan? Berbeda dengan Abu Thalib. Siapa yang menyemangati dia untuk masuk Islam? Siapa yang menyemangati dia untuk mengucapkan kalimat tauhid? Karena pergaulannya bukan orang-orang yang ingin menegakkan syariat Islam. Yang kedua, di antara hal yang membuat beliau Abu Thalib, ya kan, tidak bisa mengucapkan itu karena takut celaan. Takut celaan. Ya. Hari-hari Abu Lahab, Abu Jahal mencelak beliau, awas kalau kamu ikut agama keponakanmu, maka kamu orang yang tercelak. Padahal kamu orang yang terpandang, misalnya seperti itu. Begitupun kita kalau takut celaan orang-orang yang mencela, padahal Allah menyatakan wala yakhafuna walaumata laim. Janganlah takut celaan orang-orang yang mencela. Tapi kalau kita indahkan segala celaan itu, akan membuat kita mundur, nggak berani menyatakan kebenaran. Ya kan? Maka bagi seorang pejuang, dia harus pandai menutup telinganya atas hal-hal yang membuat dia ragu tentang perjuangan. Kita nggak bisa menutup mulut orang, ya kan? Nggak bisa kita menutup mulut orang untuk mencaci Islam, ya kan? Maka cukup ketika kita tidak mampu melawannya, maka cukup kita tulikan telinga kita mendengar hal-hal yang membuat keimanan kita rapuh, gitu kan? Nah ini Abu Thalib, ya kan? Ini Abu Thalib pamannya Nabi, paman yang mencintai Nabi karena dia takut dicela oleh kaumnya, takut dicela oleh saudara-saudaranya. Karena pada saat itu dia memegang tampuk pucuk pimpinan dalam kaumnya. Masya Allah. Nah kita pun seperti itu. Ya, kalau antum takut celaan, ya, takut dicela teroris, takut dicela radikalis, takut dicela macam-macam, ya kan? Takut dicela macam-macam sudah, ya kan? Karena banyak sekali celaan. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW banyak celaan kepada dia, dituduh gila lah, dituduh macam lah, Masya Allah. Ya kan? Maka ketika kita mengindahkan semuanya itu, ya sudah, berat bagi kita untuk berjuang. Dan yang ketiga, ya kan, Abu Thalib selalu takut-takuti oleh mereka yang tidak suka dengan ajaran Nabi Muhammad SAW tentang budaya nenek moyangnya. Jangan sampai kamu tinggalkan budaya nenek moyang demi mengikuti budaya-budaya baru. Nah, kita pun seperti itu. Manakala kita tidak bisa membebaskan diri kita dari budaya-budaya yang penuh dengan kesyirikan, maka bagaimana kita akan menjayakan Islam? Nah, itu dia. Para pejuang yang dirahmati oleh Allah, maka kita harus pandai-pandai melihat celah-celah agar kita tetap bisa berjuang. Carilah alasan untuk tetap terus berjuang, bukan mencari alasan untuk mundur dari perjuangan. Ya kan? Jangan sampai perbedaan-perbedaan yang kita miliki justru kita peruncing untuk kita jadikan alasan untuk bermusuhan. Salah. Perbedaan-perbedaan yang kita miliki ini bukan alasan untuk berpecah. Karena Islam sangat melegitimasi perbedaan. Ya, Islam biasa dengan perbedaan. Perbedaan pemikiran, perbedaan mazhab, perbedaan guru, perbedaan baju, perbedaan macam-macam biasa aja. Yang dilarang dalam Islam itu adalah perpecahan. Ya, wala tafarraqu dalam ayat, jangan kalian berpecah. Maka hal yang terlarang dalam Islam itu adalah berpecah. Tapi kalau berbeda nggak ada masalah.
berbeda strategi perjuangan, berbeda metode perjuangan, boleh saja. Coba lihat ayatnya, kita perhatikan itu, ya kan? Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya seluruh orang beriman itu bersaudara. Fa aslihu baina ahwaikum. Toh, kita disuruh mendamaikan orang-orang yang berselisih. Ya kan? Artinya potensi-potensi perselisihan itu ada. Maka tugas kita adalah mendamaikan setiap perselisihan, bukan malah memperuncing perselisihan. Ya, dalam ayat yang lain juga Allah katakan, ya kan? Atiullah wa atiur rasul wa la tanaza'u fatafsalu wa tazhaba rihukum. Ya, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala tanaza'u, dan jangan saling berselisih. Karena dengan perselisihan itulah yang membuat wibawa Islam menjadi rusak. Itu Masya Allah. Ya. Jadi jangan pernah takut berbeda. Boleh kita berbeda konsep, boleh kita berbeda strategi, boleh kita berbeda teknis, karena memang kita dilahirkan berbeda. Bahkan antum yang hadir di sini pun nggak ada yang sama bajunya. Warna putih sama, tapi ada saja perbedaannya. Ada yang kancingnya 1, ada yang kancingnya 2, ada yang pakai resleting, macam-macam. Apalagi dengan warna-warna yang berbeda. Justru perbedaan-perbedaan yang kita miliki harusnya kita sinergikan menjadi sebuah kekuatan. Bayangkan ada ahli ekonomi, ada ahli nuklir, ya kan? Ada ahli pemerintahan, ada ahli agama, ada ahli pengairan, ada ahli macam-macam berkumpul menjadi satu dengan tujuan yang sama, menjayakan Islam, akan menghasilkan kekuatan-kekuatan yang luar biasa. Begitupun bunga di taman, kalau satu saja warnanya kurang indah, ya kan? Kurang indah. Ya, maka di dalam pergaulan perbedaan itu menjadi hal yang biasa dalam Islam. Tapi yang tidak ditolerir adalah perpecahan. Ya, perpecahan yang tidak ditolerir. Innallaha yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Allah mencintai orang-orang yang memperjuangkan agamanya dalam barisan yang kokoh. Barisan yang kokoh bukan berarti sama, tapi ketika bagian seperti seorang tentara itu, ya, ada yang infanteri, ada yang bagian senjata, ada bagian tank, berbaris dengan rapi, akan menjadi sebuah kekuatan. Jangan kita seperti yang dibicarakan oleh Allah. Coba buka Quran surat Al-Hajj surat 22 ayat 11. Jangan kita seperti ayat ini. Coba dibuka, baca terus. 12. Ayat 11. Surat 22 ayat 11. وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. Ada segolongan manusia yang selalu berubah-ubah pendiriannya dalam menyembah Allah. Apabila dalam menjalankan agamanya mendapatkan keuntungan dunia, hatinya senang. Apabila dalam menjalankan agamanya mendapatkan rintangan berat, dia menjadi kafir kepada Allah. Orang semacam itu rugi di dunia dan di akhirat. Kerugian di akhirat adalah kerugian yang sebenarnya. Ngeri kalau kita baca ayat ini. Ngeri, ya kan? Ya, Allah katakan ada segolongan manusia yang selalu berubah-ubah pendiriannya, ya kan, dalam menyembah Allah. Coba kita gambarkan, ada orang-orang yang senantiasa berubah-ubah pendirian dalam perjuangan. Kalau kita bahasakan seperti itu, ya. Apabila dia menjalankan agamanya, mendapatkan keuntungan dunia, hatinya senang. Lalu kita kaitkan, apabila di dalam perjuangan dia mendapatkan keuntungan duniawi, dia menjadi senang. Nah, ngeri, ya kan? Apabila ketika menjalankan agamanya mendapatkan rintangan berat, dia menjadi kafir kepada Allah. Ketika dia mendapatkan ujian yang berat dalam perjuangan, dia berpaling dari perjuangan.
nggak dapat keuntungan dunia, dia berpaling dari perjuangan. Ngeri. Ya kan? Allah katakan dalam ayat ini, orang semacam itu rugi di dunia dan di akhirat. Kerugian di akhirat itu adalah kerugian yang sebenarnya. Ikhwani fillah rahimakumullah, para pejuang yang dirahmati oleh Allah, cerna tadaburi ayat ini. Apakah kita seperti ini? Ketika ada keuntungan dunia, kita semangat berjuang. Ketika ada keuntungan materi yang kita dapatkan dari perjuangan itu, kita berlomba-lomba untuk terdepan mendapatkan hasil itu, berjuang. Tapi lihat, manakala tidak ada keuntungan duniawi, berapa orang yang tertinggal di antara kita. Ya, banyak sekali dibahas ya kan oleh para asatid kita. Memang musuh loyalitas itu yang paling utama adalah dunia, ya kan? Musuh loyalitas itu adalah ekonomi. Itulah kenapa para mujahid yang bisa berjuang di garis terdepan, mereka selesai dengan urusan dunianya. Mereka selesai dengan urusan materi, ya kan? Manakala kita tidak selesai dengan urusan keduniaan kita, urusan materi kita, susah, ya kan? Akan kita salahkan perjuangan. Kita berjuang nggak dapat apa-apa. Kita beribadat sekian lama nggak dapat keuntungan apa-apa, miskin tetap miskin. Itu disitulah, ya kan? Disitulah setan, ya kan? Setan masuk ke dalam relung-relung hati para pejuang. Karena mereka membaca Al-Quran, ya ikhwan. Mereka tahu kesempatan-kesempatan seperti ini manakala Allah memberitakan bahwa ada sekelompok manusia, ya kan? Apabila ada keuntungan dunia, dia merasa senang, ya kan? Nah itu juga. Maka mudah-mudahan kita terbebas dari hal ini, ya kan? Manakala ada keuntungan dunia, kita berlomba-lomba untuk terdepan. Sikut sana, sikut sini malahan, ya kan? Tapi manakala tidak ada keuntungan dunia, kita menjauh dari perjuangan. Maka orang-orang yang seperti inilah orang-orang yang merugi, ya kan? Orang-orang yang merugi, ya. Para pejuang yang dirahmati oleh Allah, inilah pentingnya kita untuk mempelajari, ya, untuk mempelajari agar kita mengerti apa problem-problem dalam perjuangan itu. Banyak sekali problem-problem dalam perjuangan. Kenapa banyak? Karena istimewa. Berjuang itu istimewa. Semakin istimewa amalan, semakin istimewa ibadah, maka semakin berat juga ujiannya. Karena pahalanya surga. Salah satu amalan yang Allah langsung gambarkan ganjarannya itu adalah berjuang. Ya kan? Kata Allah apa? Yaghfir lakum dzunubakum, ya kan? Ya kan? Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Itu gambaran dalam Quran surat As-Saff. Gambaran yang Allah berikan kepada para mujahid. Ya kan, yang mati syahid. Yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar. Tuh lihat. Wa masakin thayyibatan fi jannati adn zalika huwal fawzul azim, ya kan? Coba dibuka Quran surat As-Saff itu kan. Ya. Mulai dari ayat hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Coba baca artinya. Surat yang berapa? 61. Ya itu tadi saya bacakan ayatnya itu. Hal adullukum ala tijar. 10 apa berapa itu? 9 ya. Allah lah yang telah mengutus Rasulnya membawa. Bukan setelahnya. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, maukah aku tunjukkan kepada kalian perdagangan yang menyelamatkan kalian dari azab yang pedih di akhirat. Perdagangan itu adalah kalian beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, dan kalian berjihad untuk membela Islam dengan harta kalian dan jiwa kalian. Keimanan dan jihad itu adalah lebih baik bagi kalian jika kalian benar-benar menyadari beratnya azab akhirat. Allah akan mengampuni semua dosa kalian. Allah masukkan kalian ke dalam surga-surga. Surga-surga itu di bawahnya mengalir sungai-sungai. Allah memasukkan kalian ke tempat tinggal yang indah dalam surga Adam. Itu semua adalah kemenangan yang besar.
Tuh, ya kan? Allah langsung kasih kita gambaran. Allah kasih kita gambaran apa yang akan kita dapatkan manakala kita berjuang di jalan Allah. Allahu Akbar. Maka jangan pernah merasa jalan juang ini ringan. Jangan pernah merasa jalan juang ini santai-santai aja. Ya kan? Itu yang kita sebut kemarin itu ad-dunya maskanul musibah. Dunia ini tempatnya ujian. Dan ujian yang paling berat adalah ujian perjuangan. Ya, maka problematikanya kompleks semua, ya kan? Ya kan? Masya Allah, ya kan? Maka manakala kita tidak bisa membebaskan diri kita dari syahwat keduniaan, syahwat yang menjerumuskan kita kepada penyelewengan agama, maka kita belum merdeka. Mumpung sekarang masih masa-masa kemerdekaan. Sudahkah kita paham tentang arti kemerdekaan itu sesungguhnya? Ya kan? Seluruh pelosok negeri kemarin merayakan hari kemerdekaan. Menyatakan bahwa sudah 76 tahun Indonesia sudah merdeka. Merdeka dari penjajahan asing. Pertanyaannya, apakah benar kita merdeka atau masih merasa merdeka? Ya kan? Atau masih merasa merdeka? Karena kemerdekaan ketika ditinjau dari syariat adalah kemerdekaan itu manakala kita bisa bebas menyatakan Rabbunallah. Kemerdekaan itu adalah manakala kita bisa beribadah dengan baik, dengan aman, nyaman, melaksanakan agama kita. Ya, melaksanakan ritual-ritual agama kita, ya kan? Itu baru merdeka. Manakala kita terbebas dari lilitan kesewenangan orang lain, ya. Kalau kita masih tertekan, maka kita belum merdeka. Itu dia. Coba lihat kemerdekaan yang dicontohkan oleh para nabi. Nabi Ibrahim misalnya. Nabi Ibrahim bisa memerdekakan dirinya dari kebudayaan, ya, ideologi yang sesat pada masa-masa beliau, ya. Ketika beliau melihat bulan, wah, ini Tuhan saya besar ini. Nah, ketika bulan tenggelam, beliau mengatakan, wah, saya nggak senang dengan Tuhan yang tenggelam, ya kan. Melihat matahari pun, wah, ini Tuhan saya lebih besar, ya kan? Sampai dia menemukan Allah, ya kan. Dan beliau berhasil membebaskan dirinya dari kungkungan pemikiran-pemikiran yang tidak sesuai untuk agama. Lihat kemerdekaan Nabi Musa alaihi salam. Bagaimana Nabi Musa bisa menyelamatkan rakyatnya dari kejaran Fir'aun, dari ancaman pembunuhan Fir'aun. Itu baru merdeka, ya kan? Atau kemerdekaan Nabi Muhammad SAW yang berhasil memerdekakan kita minaz zulumati ilan nur, dari kegelapan menuju keislaman, cahaya yang terang benderang. Menyelamatkan manusia dari perbudakan, menyelamatkan manusia, membebaskan manusia dari penyembahan berhala. Nah, sekarang kita sudah merdeka atau masih merasa merdeka? Manakala kegiatan ibadah saja kita tidak bisa lakukan, kita belum merdeka, ya kan? Maka yang paling penting hari ini, sebagaimana yang disampaikan oleh para ahli hikmah, menyatakan, ketahuilah bahwa yang bisa mematikan akal, yang bisa mematikan pikiran, yang bisa mematikan hati nurani kita adalah syahwat yang mengarah kepada kejahatan, yang mengarah kepada kekafiran. Itu dia, ya kan? Jadi manakala syahwat kita ini masih bisa menutupi pikiran kita untuk memperjuangkan Islam, bagaimana mungkin kita akan merdeka dari itu? Maka bebaskan diri kita ini dari hal-hal yang membuat kita terkungkung dalam penjajahan yang tidak nampak, ya kan? Sama dengan mungkin sekarang betul kita terbebas dari penjajahan bangsa asing, tapi kita masih terjajah oleh bangsa kita sendiri. Nah, gitu. Iwan fillah rahimakumullah, ini saja mungkin yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini tentang bagaimana kita bisa mentadaburi ayat Allah. Ada dua ayat yang kita sampaikan tadi yang paling fundamental, yaitu yang pertama Quran surat Al-Fusilat, surat yang ke-41 ayat 30, kemudian yang kedua tadi Al-Hajj
ayat yang ke-11. Ada dua kontradiksi di situ. Yang pertama, dalam Al-Fusilat Allah nyatakan bagi orang yang bisa teguh tunduk dan taat kepada Allah, maka dia diberi kabar gembira agar masuk ke dalam surga dan nggak perlu takut, nggak perlu khawatir. Berbeda dengan Al-Hajj surat yang ke-22 ayat 11. Allah nyatakan ada segolongan manusia yang menyembah Allah hanya kalau mendapat keuntungan dunia saja. Ya kan? Mudah-mudahan kita terhindar dari golongan seperti ini. Nauzubillahi min zalik. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.